Selamat pagi buat anak-anak kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN untuk kelas 9 semester pertama. Ya. Kita pada pertemuan yang ketiga ini sudah masuk ke dalam bab kedua, yaitu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kita awal dari yang bagian A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Alinea pertama mengandung dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya. Maksud dari dalil objektif ini, ya, ini berdasarkan hukum kejelasan, ya, bahwa penjajahan itu tidak, bahwa apapun ceritanya, yang namanya penjajahan itu tidak ada yang sesuai dengan peri kemanusiaan. Karena dalam penjajahan sudah jelas terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ya, hak-hak asasi manusia berarti manusia itu tidak bebas memiliki. Ya, hak-haknya terkekang dan otomatis terjadi perbudakan. Ya, karena dalam sejarah pengalaman penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia, ya, telah terjadi perbudakan bagi bangsa Indonesia. Bahkan di seluruh dunia yang namanya penjajahan pasti terjadi perbudakan. Ya. Namanya kolonialisme. Di Indonesia, ya, sudah jelas terjadi yang namanya kerja paksa, ya, kerja rodi pada zaman penjajahan Belanda atau Romusa pada penjajahan Jepang, ya, situ sudah jelas terjadi ketiadaan peri kemanusiaan, tidak adanya hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk merdeka dan hak untuk berbicara. Kemudian tidak adanya peri keadilan, sudah jelas. Bangsa Indonesia sudah mengalami ketidakadilan selama 350 tahun. Indonesia dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Ya, di situ jelas tidak ada keadilan. Bangsa Indonesia tidak punya kedaulatan terhadap negara sendiri, terhadap tanah sendiri. Ya, bahkan untuk menanam saja Indonesia diatur, ya, dalam politik kulturstelsel pada zaman Belanda. Orang Indonesia wajib menanam apa yang diperintahkan oleh POC pada saat itu. Jadi bangsa Indonesia tidak punya kendali atas hak miliknya. Makanya dalil objektif itu bahwa tak ada satupun penjajahan yang menyenangkan. Yang kedua, selain itu alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, itu udah jadi aspirasi, ya. Akibat penderitaan yang dialami, maka punya cita-cita bersama, yaitu cita-cita nasional untuk bebas dari penjajahan dan merubah nasib bangsa sendiri dan mengatur nasib bangsa sendiri, bukan diatur oleh bangsa lain. Kemudian alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya, ya. Ya. Dalam alinea kedua itu kan udah jelas, ya, bahwa bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang. Ya. Artinya bangsa Indonesia sudah tahu bahwa puncak perjuangan kemerdekaan itu terjadi tahun 1945, ya. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu yang dimulai sejak zaman, ya, 350 tahun yang lampau, ya. Puncaknya itu terjadi pada tahun 1945. Itu tercatat pada alinea kedua. Kemudian, oleh karena itu kemerdekaan yang telah diraih harus mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Ya. Cita-cita nasional itu, ya, cita-cita nasional itu pada alinea keempat itu ada tertulis, ya. Ini salah satu tugas buat kamu, ya. Tuliskan cita-cita nasional yang ada pada alinea keempat atau ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kepada siswa-siswa, ya, coba kamu, ya, baca baik-baik isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di situ ada tujuan negara, ya, cita-cita nasional negara, ya, coba kamu
saring dari situ. Ya. Kemudian cita-cita nasional adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, ini cita-cita nasional negara kita, ya, yang ada dalam alinea pembukaan. Itu negara yang merdeka, bersatu, ya. Merdeka artinya bebas, menentukan, ya, bebas dari penjajahan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, merdeka dari, ya. Tapi dalam artinya merdeka yang diatur dan terikat oleh Undang-Undang Dasar 1945, bukan artinya merdeka sesuka hatinya. Kemudian bersatu, yaitu bersatu itu Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri dari 17.000 pulau, terdiri dari lebih dari 500 suku bangsa, ya, suku dan bahasa. Jadi perlu yang namanya bersatu, ya. Karena berdasarkan pengalaman sejarah, kenapa kita sampai 350 tahun dijajah? Karena pada saat itu belum ada persatuan. Kita gampang diadu domba dengan politik DPD imperanya Belanda, mengadu domba, ya, antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, ya. Padahal kita bangsa yang besar, jauh lebih besar jauh lebih luas dari Belanda, tapi kita bisa dijajah. Kenapa? Karena kita berjuang sendiri-sendiri, tidak bersatu. Tapi semenjak 1908 mulai berdirinya Budi Utomo, terjadi di situ kebangkitan bangsa, ya. Jiwa nasionalis itu bangkit, jiwa senasib itu bangkit, ya. Jadi bersama-sama berjuang menghadapi penjajah, sehingga tercapailah itu tadi puncak itu, ya, perjuangan bangsa Indonesia itu, yaitu pada tahun 1945 bisa merdeka. Berdaulat, ya, berdaulat di sini artinya punya hak atas negara sendiri, punya kuasa atas negara sendiri, ya. Di dalam undang-undang kedaulatan, Indonesia memiliki dua kedaulatan, yaitu kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar artinya Indonesia punya hak sendiri mengatur hubungan internasional dengan negara lain tanpa adanya intimidasi dari negara lain. Ya, jadi Indonesia dalam hubungan luar negeri punya hak, punya kedaulatan sendiri, mengatur pada negara mana bangsa Indonesia akan membuka persahabatannya tanpa adanya intimidasi dari negara lain, ya. Ya, jadi nggak ada campur negara lain dalam mengatur hubungan internasional Indonesia. Mau berdagang, berhubungan politik, bekerjasama pertahanan, Indonesia punya hak sendiri. Tidak ada negara lain yang hak mengatur hubungan internasional Indonesia. Kemudian kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam artinya bangsa Indonesia punya hak mengatur jalannya pemerintahan negara sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Ya, itulah namanya hak kedaulatan ke dalam. Jadi ingat, kedaulatan itu ada dua, kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Kemudian adil. Nah, adil di sini, ya, keadilan itu diatur berdasarkan undang-undang dan hukum yang ada di Indonesia, ya. Artinya Indonesia berdasarkan hukum, ya. Segalanya diatur, semua, ya, individu yang ada di Indonesia itu berdasarkan hukum dan memiliki hak yang sama di dalam hukum. Jadi tidak ada pembedaan, baik pejabat negara, hukum tetap berlaku sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan makmur di sini artinya, ya, cita-cita nasional negara Indonesia adalah berusaha memakmurkan masyarakatnya, ya, lepas dari kelaparan, lepas dari kebodohan. Ya. Kemudian alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ya, di sini artinya rakyat Indonesia meyakini adanya Tuhan dan meyakini bahwa karena restu Tuhan saja kemerdekaan itu bisa dicapai. Jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Jadi kita mengakui bahwa kita masyarakat bangsa Indonesia adalah bangsa yang monoisme. Artinya mengakui adanya Tuhan yang esa, ya, mengakui adanya Tuhan yang esa. Jadi mengakui kekuatan Tuhan, mengakui agama, ya, itu diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, bahwa seluruh
rakyat Indonesia berhak ya, menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya orang Indonesia punya hak sendiri dalam agamanya ya. Tetapi kepentingan negara adalah yang nomor satu karena kita bukan negara agama. Ya. Dan yang ketiga menjelaskan bahwa kita percaya akan adanya kekuatan Tuhan dalam campur tangan meraih kemerdekaan kita. Kemudian sedangkan alinea keempat memuat tujuan negara, yaitu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Ya. Jadi tujuan negara itu tercantum di alinea keempat. Jadi tambah tadi, pertama tadi tugas Anda, coba buat kesimpulan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dan yang kedua tugasnya ya berdasarkan alinea keempat buat tujuan negara ya Indonesia. Ya, tujuan negara Republik Indonesia itu apa di alinea keempat. Kemudian kita masuk pada yang B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 meliputi persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Ya. Ada 4 pokok ya, 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu persatuan. Ya. Yang pertama itu persatuan. Ya. Persatuan. Ya. Persatuan tadi. Itu kenapa? Karena udah jelas kita falsafah kita Bhinneka Tunggal Ika, berarti di situ ada perbedaan. Tapi dalam perbedaan itu kita menjalin yang namanya persatuan. Ya, itu yang paling penting. Karena dengan bersatu kita menjalin kekuatan. Kemudian keadilan. Ya. Keadilan ini artinya semua warga negara Indonesia walaupun berbeda agama, berbeda suku, bangsa dan bahasa, tetapi ya akan diusahakan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, baik keadilan di depan hukum, keadilan dalam pemerintahan, ya, kemudian keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi tidak ada mayoritas minoritas, yang ada itu keadilan, asal kita mampu, ya. Jadi keadilan itu bukan keadilan itu perspektif ya, maksudnya keadilan itu relatif ya, relatifnya gini, maksudnya bolehkah seseorang jadi pegawai negeri sipil? Ya, boleh selama dia punya kemampuan untuk menjadi pegawai negeri sipil, bukan artinya karena biar adil seluruh warga negara Indonesia pegawai negeri sipil, itu salah. Ya, yang benar adalah harus sesuai hukum. Keadilan itu tetap harus sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Ya. Paham maksud saya kan? Kemudian kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Yang mengangkat presiden dan memberhentikan presiden itu hanya adalah rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat juga yang mengangkatnya adalah rakyat. Ya, jadi kita menganut ajas ya seperti yang dikatakan oleh demokrasi ya, kita kan bernegara demokrasi Pancasila ya, sementara arti demokrasi itu adalah domos dan kratos yang artinya dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya segala pemerintahan itu berasal dari rakyat, memerintah untuk rakyat ya, itu arti demokrasi yang sebenarnya ya. Tapi kita memiliki demokrasi sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Dan ketuhanan artinya di sini kita tadi sudah saya jelaskan, kita adalah masyarakat yang menganut paham monoisme ya, bukan ateisme tapi monoisme, mempercayai adanya Tuhan yang esa ya, mempercayai adanya Tuhan yang esa. Jadi kita mempercayai walaupun berbeda keyakinan, tapi kita percaya bahwa kita ada Tuhan yang esa, menyembah Tuhan, bukan menyembah pohon. Ya. Itu ateis. Kita tidak menganut animisme atau ateisme, tapi kita menganut monoisme, menganut adanya kepercayaan pada Tuhan yang esa.
Kemudian pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya, sumber hukum tertinggi itu diatur dalam TAP MPR ya tahun 2000 ya tahun 2011 ya, TAP MPR nomor 14 tahun 2011 itu ada hierarki undang-undang ya. Sumber segala hukum tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kita ada namanya Mahkamah Konstitusi. Setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR atau presiden ya, itu harus melalui ya Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi yang menentukan sudah sesuaikah dengan konstitusi. Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sesuai maka undang-undang itu boleh berlaku. Jadi kalau tidak sesuai maka undang-undang itu dianggap tidak berlaku. Nah, maka itu adalah dikatakan Undang-Undang 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya. Hierarki undang-undang kita ya, hierarki hukum tertinggi di Indonesia itu tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang keempat ya peraturan presiden atau Perpres, yang kelima ya peraturan Perda ya, peraturan daerah ya, yang daerah tingkat 1 atau Pergub peraturan gubernur, dan peraturan daerah tingkat 2 atau Perbub peraturan bupati atau wali kota ya. Jadi itu hierarkinya, tingkat hierarki itu tingkatan susunan mulai dari yang teratas sampai yang terbawah ya. Yang tertinggi ya, sumber hukum tertinggi itu ada ya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konsekuensinya adalah semua peraturan perundang yang berlaku di Indonesia seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain merupakan penjabaran dari pokok pikiran ya. Artinya penjabaran dari pokok pikiran yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan harus sesuai dengan ya semua pasal-pasal ya sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang ada 37 pasal itu ya, Undang-Undang 45 ya, amandemen keempat yang sekarang itu semua TAP MPR, Undang-Undang PP yang keluar itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kita tahu Undang-Undang Dasar kita ini isi utama dari Undang-Undang Dasar 45 saya ingat kembali itu terdiri dari preambule ya, itu, atau pembukaan, yang kedua batang tubuh itu terdiri dari pasal, ayat dan pasal dan ayat. Yang ketiga ya penjelasan ya. Kemudian yang keempat aturan peralihan dan aturan tambahan. Itu pokok pikiran ya isi utama dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian C. Pada bab kedua ini itu sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah serta falsafah dan pandangan hidup bangsa. Situ sudah jelas ya apa yang harus dan tidak harus kita lakukan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai yang memuat aturan pokok ya. Jadi pemerintahan dalam mengambil segala keputusan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Segala kebijakan ya harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai rohani yang diambil di Pancasila itu berasal dari nilai-nilai rohani ya, nilai-nilai luhur adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia ya. Dan menurut sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, hal terpenting adalah mewujudkan pokok pikiran Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang hal terpenting ya. Kita belajar Pancasila ini, jadi kita harus mewujudkan, mengamalkan ya semua yang terkandung di dalam pokok pikiran falsafah bangsa Indonesia itu Pancasila ya. Yang sesuai 5 ayat itu ya, dan butir-butirnya ya. Sebagai siswa kita harus menjadi siswa yang Pancasilais, mencintai negara kita. Ya. Yang pertama
ya, kalau kita mencintai negara kita, dasar negara kita yang pertama itu apa? Biasanya kalau kita mencintai artis atau apa, pasti kita mengidolakan, pasti ada fotonya di kamar kita. Nah, kita lihat juga nanti di luar ruang kelas kita. Kalau kita memang mencintai negara kita, ada nggak foto lambang negara kita? Foto presiden kita, wakil presiden, kemudian foto lambang negara, yaitu Pancasila, dan foto-foto pahlawan bangsa kita. Itu namanya mencintai, ya, dalam bentuk visual, ya. Kalau mencintai negara kita, ya. Sama kalau kita mencintai, mengidolakan seseorang, pasti ada fotonya di kamarnya. Kalau grup band ini, ada foto grup band di kamar kita, ya. Seperti itu analoginya. Ya, demikianlah pertemuan kita pada saat ini, ya. Kita sudah menyelesaikan bab kedua pada pertemuan ketiga. Jadi minggu depan kita buat bab yang ketiga, ya. Tanpa terasa saya buat lagi video yang bab ketiga. Jadi saya usahakan, ya, macam mana yang dalam satu bab itu saya rangkum menjadi sedikit, ya. Karena kalau kita baca pun nanti kita bisa bingung sendiri karena terlalu banyak, ya, narasi-narasinya. Jadi saya persingkat. Jadi saya tetap berusaha bagaimana anak-anak di rumah boleh cepat paham dalam pelajaran kita ini. Jadi saya ingatkan kembali tadi, nanti Anda review tayangannya mulai dari awal lagi. Situ ada 2 tugas, saya kasih 2 pertanyaan. Jadi kamu kerjakan, ya, dan biasakan dalam belajar, biasakan membuat pertanyaan berdasarkan materi yang Anda pelajari dan buat jawabannya sendiri. Ya, itu melatih Anda nanti dalam menyelesaikan soal-soal hingga Anda menghadapi ujian, baik itu formatif dan sumatif. Jadi stay at home, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Sekian dan terima kasih.